itu. Nah, Kiai Haji Nur Ihya ini yang mengaku sudah berkali-kali berkunjung berziarah ke makam Sunan Bonang, menyebut masifnya menjamurnya makam habaib di komplek makam Sunan Bonang itu baru terjadi dalam periode 3 tahun terakhir. Sebelumnya ada tapi tidak banyak. Nah, usut punya usut, setelah beliau mengklarifikasi ke penjaga makam, ternyata makam Sunan Bonang ini dikelola oleh sebuah yayasan yang sempat diketuai oleh Habib dari klan Ba'alwi. Ini sedikit menjawab ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai ada makam Ba'alwi dengan jumlah begitu banyaknya, lebih dari 60 seperti laporan Kiai Haji Nur Ihya. Ini jumlah yang tidak sedikit. Padahal makam Sunan Bonang itu selalu ramai peziarah. Setiap hari ada peziarah. Nah, pertanyaannya, kapan ada prosesi pemakaman jasad para habaib ini di komplek makam Sunan Bonang? Sedangkan makam Sunan Bonang sendiri itu selalu ramai dipadati peziarah. Tidak ada rekam jejak digitalnya. Kalau ada prosesi pemakaman di situ, pastinya banyak peziarah yang tahu. Dan mungkin satu di antara mereka atau beberapa pasti ada yang merekamnya, memvideonya. Apalagi itu sekelas yang dimakamkan itu adalah Habib. Tapi kita lihat tidak ada jejak digital prosesi pemakaman Habib di komplek makam Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ramainya makam Habib di komplek makam Sunan Bonang ini terbongkar. Ternyata dulu itu tidak ada. Bahkan banyak sekali testimoni seorang kiai sepuh dari Surabaya, kami sudah menguploadnya. Ini kaget pada saat kemarin menjelang puasa ya, ziarah ke makam kakeknya. Loh, dulu tidak ada makam Habibnya, loh sekarang kok banyak ini, gimana ini? Kaget. Lah ternyata ini salah satu terbongkarnya kenapa di komplek makam Sunan Bonang ya, kok banyak sekali makam Habib, padahal aktivitas warga, aktivitas peziarah yang mendatangi komplek Sunan Bonang ini banyak. Ini kurang lebih ini sekitar kurang dari 3 tahun terakhir. Jadi ternyata terbongkar. Salah satu pengelola yayasan Sunan Bonang ini adalah para kabid. Salah satu pengelola yayasan. Mereka licik. Mereka masuk ke dalam struktural pengelolaan makam. Nah, terus kapan merubah nama-nama batu nisan terus di atas namakan kabid di ring 2 maupun ring 1 di sekitaran makam Sunan Bonang pada saat terjadi COVID. Ya sekitar 2-3 tahun yang lalu, pada saat orang harus berada di rumah, tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, ini kesempatan mereka. Ini luar biasa, kelicikan mereka itu luar biasa. Ini sebenarnya bagi yang berakal waras ini tentunya akan menggugah. Apa iya orang yang di situ tuh getol mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, tetapi perilakunya ya, ini bertentangan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Berbuat seperti itu, terus berbohong, padahal itu bukan makam Habib, tetapi di atas namakan Habib. Di ring 2 sampai ring 1 di kanan kiri makam Sunan Bonang. Nah, jadi kenapa bisa tembus seperti itu? Ternyata salah satu yang mengurusi yayasan makam ya, itu ternyata ada yang dari Habib. Terus pembelokan batu-batu nisan yang dirubah menjadi atas nama Habib
itu pada saat terjadinya COVID. Ya sama yang terjadi di komplek makam Mbah Sunan Ampel. Kenapa batu nisannya Mbah Sunan Ampel itu berubah ala Timur Tengah sekarang? Lah, pas terjadi COVID itulah, itu batu nisan yang asli itu dikubur, terus dibangun atasnya itu batu nisan yang baru, yang lebih besar ala Timur Tengah. Nah ini jelas, ini pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Mereka mau membodohi kita semua. Mereka mau mengaburkan sejarah Wali Songo. Dengan dibuktikannya di kanan kiri, contoh di komplek makam Sunan Bonang ini banyak sekali bertebaran nama-nama Habib ataupun Habibah, Habib perempuan. Ini membuktikan bahwa Sunan Bonang itu masih keturunan satu jalur dengan para habaib. Dan ini tidak menguntungkan. Bagaimana kelicikan mereka berpola seperti itu, menghalalkan segala macam cara. Nah ini loh, masih kalian bela orang yang berperilaku seperti ini. Nah ini tentunya kan menyita perhatian kita semua. Menyita perhatian kita semua. Bagaimana mungkin orang yang mengaku cucu Nabi tapi pekerjaannya itu memanipulasi data, memanipulasi makam untuk tujuan jangka panjang mereka biar diakui oleh orang-orang Nusantara. Terus untuk jangka panjang mereka biar Wali Songo itu dianggap masih satu fun dengan mereka, satu keturunan dengan mereka. Nah, betapa liciknya mereka. Ini kami memberitahukan ini sebagai bentuk edukasi. Biar kita semua itu melek, biar kita itu sadar bahwa mereka yang selama ini kita puja-puja, setiap ketemu kita beri uang saku sebagai bentuk takdiman wa takriman, ternyata luar biasa. Luar biasa. Mereka berani merusak situs-situs sejarah. Mereka berani mengatasnamakan para leluhur kita dengan atas nama Habib. Luar biasa. Ini menjadi perhatian bagi yang berpikiran waras. Ini bukan persoalan remeh-temeh, tapi ini serius. Yang harus betul-betul kita sikapi, yang harus betul-betul kita cermati bersama untuk kita luruskan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.